Sorry banget di video ini nggak akan ada klip Omega. Belum sempet download file karena buru-buru. Gue juga baru install ulang Windows jadi banyak extension hilang. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Akhirnya gua kembali bisa ngonten nih ya. Setelah sebelumnya, ya kalian baca aja sendiri. Memang hidup itu tidak ada yang tahu ya. Seminggu liburan happy-happy, seminggu kemudian malah kayak gini. Intinya sekarang kalian doakan aja yang terbaik ya. Oke, sekarang langsung aja gua bahas Ultraman Omega dari episode 11 nih. Karena minggu kemarin gua belum nonton juga episode 11, nggak sempat. Ini baru sempat jadi nonton langsung dua-duanya, episode 11 dan 12. Penutup dari core pertama. Dan yang gua bahas di sini seperti biasa tanggapan gua sama sedikit ceritanya lah, biar nyambung gitu kan. Jadi di episode 11 Ultraman Omega, kita akhirnya diperlihatkan sama yang namanya tim tempur nih, yang khusus untuk melawan kaiju, yang biasanya ada di Ultra Series. Iya, ada beberapa Ultra Series yang nggak punya tim khusus kayak gini, termasuk Omega ini juga dari awal nggak ada, tapi sekarang udah ada nih dimunculin. Jadi berasa aja kalau world buildingnya tuh makin berkembang ya. Mereka ini sebenarnya udah lama banget mempelajari kaiju, cuma emang nggak disinggung aja. Yang jelas off screen. Nah di sini baru diperlihatkan mereka melawan kaijunya gimana. Mereka bekerja sama dengan Ayu karena tim investigasi gitu kan. NDF ini tugasnya cuma nyerang aja. Mereka menyerang yang namanya si Grime. Jadi Grime yang muncul ini ternyata bukan Grime yang sama di episode 1. Ini Grime yang berbeda. Singkatnya di sini Grime dilawan sama si Kose menggunakan Trigaron, tapi si Omeganya ini kayak merasakan sesuatu gitu. Dia kayak nggak mau melawan, ini belum saatnya lah katanya. Dan yap, bener aja, ternyata tiba-tiba muncul kaiju baru, yaitu Eldo Gimera, yang ternyata dia mengincar si Grime. Sebelumnya kaiju ini udah melawan si Leodo, yang dilawan Omega di awal episode 11. Jadi dua kaiju ini sebenarnya sedang melarikan diri. Ya, singkatnya kaiju ini nggak bisa dilawan sama NDF, termasuk si Grime tadi juga nggak mempan tuh ya. Dan ujung-ujungnya di sini Omega juga turun tangan, dia melindungi tim beban ini, ya wajar si beban. Terus Grime diserap sama Eldo Gimera, dan si Eldo Gimera jadi punya kekuatannya. Dan karena ini juga Omega bisa dikalahkan. Kita bisa melihat sedikit traumanya Omega yang sebelumnya dia ditembak di episode 1 sampai jatuh ke bumi lupa ingatan. Nah akhirnya hal itu disinggung lagi nih, meskipun sangat-sangat sedikit, singkat banget. Jadi gue juga kemarin nanya-nanya terus ya setelah episode 8. Kok ini nggak ada disinggung lagi tentang episode 1? Padahal waktu yang tepat nih untuk menyinggung itu atau masuk ke konflik itu sedikit-sedikit ada clue-nya. Ternyata nggak ada sama sekali, baru di episode 11 tuh disinggung lagi. Oke, masuk ke episode 12 ya. Ini perlawanan untuk melawan si Eldo Gimera. Ada gue star lagi yang muncul di sini. Kalau kalian pernah merasa melihat dia di Ultra Series, kalian nggak salah pikir. Ini aktris yang sama yang dulu muncul di Ultraman Ginga S. Ya, di sini dia jadi gue star, menjadi anggota tim investigasi. Peran dia di sini nggak hanya sekedar investigasi, tapi juga ngasih pesan ke Kose. Nah, ini gue star yang menurut gue bagus. Jadi tidak hanya sekedar numpang lewat, tidak hanya sekedar nambahin cerita, tapi benar-benar ada dampaknya untuk karakter lain. Kalaupun nggak ada, ya setidaknya ceritanya tuh fokus ke dia aja. Kayak misalnya di episode 10 kan si reporter itu ya bisa dibilang nggak berdampak apa-apa. Kecil sih dampaknya ya untuk cerita. Cuma ya ceritanya fokus ke dia aja, ya udah lah, ngapain lagi dipermasalahkan. Gue tuh nggak suka sama gue star yang ceritanya tidak fokus ke dia, hanya sekedar numpang lewat dan tidak memberikan dampak apa-apa. Itu gue nggak suka banget. Kayak berasa sia-sia aja jadinya. Makanya gue sangat-sangat kritik ya kalau misalnya ada gue star yang bener-bener numpang lewat. Sudahlah episodenya santai, apalagi mau dijual gitu. Oke, episode 12 ini ceritanya simple aja sih. Perlawanan NDF lawan si Eldo Gimera. Kose di sini pakai si Rekinas, dia membantu Ultraman Omega dan ya berakhir dengan kekalahan Eldo Gimera. Dengan pertarungan yang cukup epic, cukuplah untuk penutup core pertama. Fighting scene-nya tidak biasa-biasa aja, koreografinya, sinematografinya juga bagus, efek-efeknya juga bagus. Cukup untuk penutup core pertama. Tidak ada masalah dari gua untuk episode ini. Dan bagusnya lagi episode ini kita bisa melihat sudut pandang yang baru. Setelah sebelumnya hanya si Kose Omega yang hanya sekedar slice of life lah. Tapi di sini kita bisa melihat sudut pandang dari militer, dari tim investigasi. Jadi kita dapat tuh scene-scene penjelasan kaiju dengan sangat detail. Gua merasakan progres ceritanya berjalan dengan baik. Ceritanya tuh makin berkembang, meskipun nggak tahu juga nanti ke depannya gimana. Harapan gua sih ya semoga terus ada diperlihatkan perlawanan dari tim tempurnya, karena sayang banget nih udah episode 12 ada, tapi kok berikut-berikutnya nggak ada. Oh ya, satu hal yang mengejutkan gua di episode 12 ini, Kose ketahuan sama Ayu.
Iya, jadi itu waktu dia memanggil si Rekinas, Ayu ada di belakangnya. Ketahuan tuh. Dan gua agak sedikit ngakak sih lihat scene-nya di bagian akhir itu. Itu berasa lihat suami yang ketahuan beli mainan sama istrinya. Dimarahin. Aku ingin minta penjelasanmu. Terus kata si Kosei, nanti episode 13. Iya, nanti di episode 13 recapnya sepertinya Ayu akan menginterogasi si Kosei. Kalau emang bener kayak gitu bagus sih. Jadi recapnya tuh berasa ada ceritanya, nggak hanya sekedar recap. Kita tunggu aja nanti gimana. Apakah si Kosei akan membocorkan tentang Omega? Gua harap iya dibocorkan, karena come on Ayu, jangan dibikin dia pelangak-pelongok lah. Itu udah jelas banget selama ini Omega bisa gini bisa gitu kok nggak sadar. Jadi semoga dia juga bertanya dan si Kosei membocorkan. Gue sangat berharap ya si Ayu ini nggak pelangak-pelongok. Kalau misalnya dibuat pelangak-pelongok itu jelek banget, jelek banget. Oh ya, bagusnya lagi scene si Kosei ketahuan, ini di luar ekspektasi gue loh. Surapto tuh kan tingkahnya aneh banget dan Ayu tahu itu, apalagi yang dia manggil alat berubah. Waktu bahas itu kan gue sempat bilang juga, harusnya Ayu nggak lama lagi nih bakal tahu kalau si Surapto itu adalah Ultraman Omega. Tapi ternyata si Kosei lah yang duluan ketahuan, bukan si Suraptonya. Jadi tebakan gue dipatahin nih. Artinya ceritanya tidak gampang ditebak. Gue nebaknya ini, ternyata beda. Bagus yang kayak gitu, bagus. Ya itu aja sih tanggapan gue untuk episode 11 dan 12 penutup dari core pertama. Intinya ceritanya bagus, dapat sudut pandang yang baru ya, terasa sekali, sangat terasa progres ceritanya. Jadi gak hanya sekedar muter-muter di Kosei, si Surapto, si Ayu, tinggal kita lihat aja ke depannya formula ceritanya gimana. Cuma yang masalah itu adalah series ini clueless. Setelah episode 1 yang dia ditembak jatuh sama musuh, baru di episode 11 ada scene itu lagi. Itu pun gak dibahas, cuma sekedar traumanya si Omega aja. Akan lebih bagus lagi kalau ada petunjuk-petunjuknya. Itu sih kalau dari cerita ya. Untuk fighting scene episode 11, 12 bagus-bagus saja. Gue suka dengan sinematografinya, gue suka dengan koreografinya, musiknya juga bagus. Apalagi episode 12 tadi, itu juga di luar ekspektasi gue ya, musiknya kayak gitu. Tidak ada komplain dari gue kalau soal visualnya. Udah bagus ini. Tapi kalau kita bahas keseluruhannya dari episode 1 sampai episode 12, memang ada beberapa episode yang sangat disayangkan, sangat-sangat downgrade. Terutama episode 2 sih, gue sangat menyayangkan itu. Karena masih episode 2 nih ya. Lah, kok kayak gitu berantemnya? Kenapa nggak dibikin lebih bagus lagi? 1, 2, 3 menurut gue wajib karena itu kan bener-bener pembuka. Menarik perhatian orang lah gitu. Menarik perhatian penonton lah. Yaudah, itu aja sih tanggapan gue ya. Sejauh ini berarti Ultraman Omega ada di tren yang positif nih. Tidak jelek ya, tapi bukan yang bagus-bagus banget. Mungkin di angka 7,5. 7,5 itu kan artinya standar tapi menuju bagus. Meskipun gue udah bilang kalau yang filler tuh harusnya kayak gini. Kalau nggak mau bahas kalian ya udah jangan dari awal dibahas. Bener, tapi sayangnya clueless. Dan beberapa episode juga ternyata berantemnya biasa-biasa aja. Bahkan terbilang sangat-sangat downgrade. Ini sementara ya, sementara. Karena gue juga harus lihat sampai episode akhir nih. Terus dihubung-hubungkan sama episode-episode sebelumnya. Jadi untuk sekarang ini sementara aja. Yaudah, segini aja pembahasan kali ini. Sorry banget kalau misalnya ngomong gue belepotan. Ya gue juga ya begitulah ya. Masih belum normal nih bisa buat kontennya. Memang jadi belepotan sih ngomongnya. Maaf banget nih. Tapi gue janji akan benerin dan sekalian kalian doakan aja lah. Semoga emak gue sehat-sehat aja. Terima kasih telah menonton and see you next time.